Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah yang diampu oleh Bapak Muhammad Farhan. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Unisula Semarang. Latar belakang dari tema tersebut yaitu menjelaskan tentang pendidikan Islam berkembang sejak munculnya Islam dan menjadi sarana utama dalam penyebaran ilmu dan pembentukan peradaban. Masa Kekhilafahan Abbasiyah dikenal sebagai periode keemasan, ditandai dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, serta budaya intelektual. Dukungan khalifah, stabilitas politik, dan interaksi dengan berbagai bangsa mendorong lahirnya pusat ilmu seperti Baitul Hikmah dan lembaga-lembaga pendidikan lain. Karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendidikan berkembang pada masa Abbasiyah dan faktor-faktor yang menyebabkan kejayaannya. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu dinasti Abbasiyah? Yang kedua, apa saja lembaga pendidikan yang ada masa Abbasiyah? Yang terakhir, faktor apa saja yang mendorong kemajuan ilmu beserta hasilnya pada masa Abbasiyah tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berasal dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Diambil dari nama salah seorang paman Nabi, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Karena mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab itu merupakan keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, yaitu merupakan pusat kegiatan satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peran untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian dari nama tersebut inilah disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Umayyah, Kufah, dan Khurasan. Selanjutnya, masa pemerintahan dikenal sebagai Golden Age atau bisa disebut juga dengan masa keemasan Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Selain itu, berkembang pula berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini selanjutnya melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan beragam inovasi baru dalam aneka disiplin ilmu pengetahuan. Wilayah luas mencakup Asia, Afrika, hingga sebagian Eropa. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, wilayah Islam sangatlah luas, meliputi wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah seperti Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman,
Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, dan banyak negara yang lainnya lagi. Sikap politik pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah berbeda dengan Bani Umayyah. Sebab dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, pemegang kekuasaan lebih merata, bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab, tetapi lebih demokratis. Dalam hal ini, kekuasaan dibagi-bagi sesuai dengan kekuatan masyarakat. Bangsa Persia diberi kekuasaan, demikian juga bangsa Turki dan yang lainnya lagi. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam 4 periode. Yang pertama, masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya masa pemerintahan Abbasiyah tahun 1302 Hijriah atau 740 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq bin pada tahun 232 Hijriah atau tahun 874 Masehi. Yang kedua, sejak Khalifah Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai masa pemerintahan Buwayyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Masa Abbasiyah yang ketiga, sejak pemerintahan Buwayyah pada tahun 334 Hijriah hingga masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah. Yang terakhir, masa Abbasiyah yang keempat, sejak masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selanjutnya tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Kutab, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak pada masa Rasulullah SAW. Kutab merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengajarkan keterampilan membaca dan menulis. Kemudian programnya berkembang untuk meliputi pengajaran Al-Quran dan pengetahuan dasar agama Islam, seperti tata cara berwudu, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Selain itu, Kutab juga diajarkan tentang kisah atau biografi tokoh-tokoh besar Islam dan hal-hal lain yang lebih relevan. Selanjutnya, masjid. Masjid sudah menjadi pusat aktivitas beragam informasi tentang kehidupan umat Islam. Tempat untuk menjadi bermusyawarah, tempat mengadili masalah, tempat mengantarkan pencerahan agama, serta menjadi tempat untuk mengantarkan pencerahan agama serta informasi lain dan juga melaksanakan pendidikan. Yang ketiga ada kurhur atau pendidikan rendah di istana. Kurhur ini muncul karena para pejabat yang memiliki anak di istana bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan murid agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, mereka ingin menentukan karakter seorang anak yang kemudian menjadi dasar perencanaan pendidikan.
Arah pendidikan anak di istana ditentukan oleh orang tua mereka, bukan oleh para pendidik yang mengajar. Para pendidik hanya mengajarkan apa yang telah ditentukan oleh orang tua di istana kepada putra-putri mereka. Selanjutnya, perpustakaan. Buku merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi manusia. Tidak mengherankan jika kehadirannya selalu dibutuhkan sepanjang sejarah manusia untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Melalui buku, berbagai jenis keilmuan telah disusun oleh para ahli. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat dua jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan umum dan juga perpustakaan pribadi. Yang kelima, toko buku. Banyaknya toko buku yang dibangun pada masa itu merupakan bukti tingginya minat membaca masyarakat Muslim. Toko buku berperan sebagai pusat pendidikan sejak dini dalam kekhalifahan Abbasiyah. Al-Yaqubi mencatat bahwa pada masanya ibu kota negeri dipenuhi dengan ratusan toko buku yang berjejer sepanjang jalan. Di Damaskus dan Kairo, meskipun banyak toko buku hanya sebesar ruangan samping masjid, namun ada juga yang sangat besar yang berfungsi sebagai pusat penjualan dan kegiatan para pakar serta menyalin naskah. Banyak juga penjual buku yang juga berperan sebagai penulis kaligrafi, penyalin naskah, dan pakar sastra menjadikan toko mereka tidak hanya sebagai tempat jualan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ilmiah. Selanjutnya ada salon kasusastraan, yaitu tempat khusus yang diselenggarakan oleh khalifah untuk membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, salon-salon ini menjadi tempat berkumpulnya para pembesar istana dan masyarakat. Tempat ini digunakan sebagai sarana untuk menjalankan tradisi keilmuan yang tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang ke-7, rumah ulama. Orang yang pertama kali mengajarkan adalah Nabi Muhammad SAW dengan menjadikan rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali yang sifatnya masih sangat sederhana dan bersifat privasi. Yang selanjutnya, observatorium. Yaitu praktik-praktis ilmu medis diajarkan secara praktis seperti yang diterapkan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa observatorium berfungsi sebagai tempat latihan awal bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu medis. Selanjutnya, madrasah. Madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang menurut penulis melambangkan transformasi lembaga pendidikan dari yang sederhana hingga terstruktur dalam manajemennya. Capaian ini merupakan prestasi gemilang pada zaman dinasti Abbasiyah dalam bidang pendidikan dan tidak berlebihan, jika tidak menyebutnya sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai puncak kejayaan pada masa itu. Selanjutnya ada Al-Zawiyah. Al-Zawiyah ini merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai proses untuk mencapai kepuasan batiniah. Zawiyah adalah sebuah lembaga yang berperan sebagai tempat bagi para pengikut sufi untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang metode beribadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dalam zawiyah ini, berbagai aktivitas dan latihan dilakukan untuk tujuan tersebut. Yang terakhir, ribat. Sebenarnya, ribat ini bukanlah sebuah lembaga pendidikan, melainkan
sarana yang digunakan untuk bertahan dari serangan musuh. Biasanya di sekitar ribet dibangun sebuah menara yang berfungsi untuk mengawasi atau mengintai musuh-musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi ribet mulai beralih menjadi sebagai lembaga pendidikan, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Di dalamnya terdapat ritual ibadah seperti biasanya, serta kegiatan mempelajari ilmu-ilmu agama, berzikir, dan membaca wirid. Selanjutnya, faktor-faktor kemajuan ilmu. Ada 5, yaitu yang pertama, asimilasi budaya Arab dengan Persia, Yunani, dan juga India. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini yang telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada stabilitas politik dan ekonomi di bawah khalifah. Yang ketiga, gerakan penerjemah besar-besaran karya ilmiah kuno. Kegiatan ini menerjemahkan manuskrip kuno ini sudah dilakukan sejak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan mengkaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Yang kelima, ada pembangunan pusat ilmu seperti Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan juga lembaga penelitian. Tidak hanya itu, di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana yang mencakup para ilmuwan, ulama, dan juga para pujangga. Hasil dari kemajuan peradaban tersebut yaitu berdirinya Baitul Hikmah, pusat riset dan penerjemah. Yang kedua, ada perkembangan kedokteran, ilmu matematika, ilmu filsafat, ilmu astronomi. Yang ketiga, ada juga munculnya ilmuwan besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan juga Al-Khwarizmi. Hasil kemajuan yang terakhir yaitu adanya pembangunan rumah sakit, sekolah kedokteran, dan juga perpustakaan besar. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu kesimpulan dari makalah PPT tersebut yaitu masa kekhilafahan Abbasiyah merupakan periode keemasan dalam sejarah Islam, di mana berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berkembang dengan pesat. Kemajuan ini tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan, seperti kutab, masjid, perpustakaan, madrasah, hingga Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemah dan penelitian ilmu pengetahuan. Selain itu, dukungan para khalifah, stabilitas politik dan ekonomi, serta interaksi budaya antara bangsa Arab dan bangsa lain turut mendorong lahirnya berbagai tokoh ilmuwan besar serta karya-karya monumental.
Namun demikian, seiring berjalannya waktu, mulai muncul faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kemunduran pendidikan dan kekuasaan Abbasiyah. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.